Kalau dengan nonton pornografi sekali langsung kemudian misalnya onani lalu puas gitu kan ya, kan udah keluar hormon dopamin itu ya, maka dopamin akan minta lagi lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi sampai 2 minggu. Jadi ini combo sekali Bu Yanti ya. Yes. Istilahnya kecanduan pornografi itu membuat kita semakin menyimpang secara seksual karena tadi minta nambah lagi. Nambah. Dan otak depan mengerut, mengecil. Salah satu anak muridnya itu menceritakan bahwa anak muridnya ini cerita dia tuh kecanduan adiksi pornografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Saya Aliza. Dan saya Pujo. Kita bareng lagi di podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Nah, Bu Yanti, Aliza, waduh, hari ini kita akan bicara topik yang sebenarnya makin lama makin mengerikan ya. Makin mengerikan ya. Kita bicara tentang adiksi pornografi atau kecanduan pornografi. Nah, tentunya Sobat Cendekia di rumah atau dimanapun yang sedang menonton atau mendengarkan podcast ini pasti dengar ya cerita kasus yang mengerikan yang terjadi di Padang Pariaman beberapa waktu yang lalu, gitu ya, yang menimpa salah satu saudari kita yang berusia masih sangat belia, yang juga bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu pengen orang kuliah tuanya. Katanya Pak Pujo. Pengen kuliah, punya cita-cita sangat tinggi Bu Yanti ya. Kemudian jalan keliling kampung sampai sebegitu besar ya pengorbanannya. Kemudian diperkosa, kemudian dibunuh oleh temannya yang kecanduan pornografi. Kecanduan pornografi ya. Nah, jadi di kesempatan ini teman kita, Sobat Cendekia Aliza, itu juga punya ceritanya ya dari pengalaman beliau yang ingin di-share juga ke kita biar kita bisa bahas bareng tentang kecanduan pornografi dan kenapa kita harus lebih serius nih menanganinya, apalagi kalau yang sudah terjangkit ya. Gimana nih? Mulai deh dari Aliza. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin disclaimer dulu di sini, aku nggak nyebutin nama ataupun apapun ya karena itu dirahasiakan. Nah, jadi tepat 1 minggu yang lalu, Bu, Pak, aku tuh datang ke salah satu kampung gitu ya di daerah Kota Bandung, di mana ada laporan di sana dari seorang guru bahwasanya salah satu anak muridnya itu menceritakan bahwa anak muridnya ini cerita dia tuh kecanduan adiksi pornografi. Nah, ya? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Jadi harusnya dia persiapan buat masuk kuliah kan, udah mulai persiapan buat ini tapi malah terjangkit dengan adiksi pornografi itu tuh gitu. Nah, awalnya kenapa sih dia tiba-tiba pengen cerita padahal kan mungkin hal ini tuh sensitif ya bagi banyak orang gitu dan enggak semua orang mau menceritakan kalau dia tuh kecanduan nonton film porno dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillahnya anak ini tuh imannya tuh kuat mungkin ya. Jadi ketika dia datang ke kelas salah satu mata pelajaran tentang akidah dan di situ gurunya itu membahas tentang munafik, dia tuh merasa kayaknya aku itu deh karena di sana guru-gurunya dan lain sebagainya selalu memuji dia karena dia kan ketua OSIS juga langsung selalu memuji dia, terus orangnya rajin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi padahal di belakang tuh saya tuh orangnya gini loh, suka nonton dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah mungkin gak banyak sekolah ya yang mau menanggapi permasalahan ini, tapi sekolah tersebut tuh langsung menanggapi dan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut bersama anak ini gitu. Setelah didatangi, anak ini bercerita awalnya kenapa dia kecanduan pornografi. Awalnya tuh udah lama dari saat dia SD, bahkan saat dia SD pernah sempat melihat HP kakaknya. HP kakaknya itu ada film-film seperti itu. Mungkin dia penasaran kan dulu ini apa dan pas dia cari sendiri di HP pribadi dan sebagainya, mulailah kecanduan gitu, mulai cari-cari, mungkin terus juga nonton-nonton dan lain sebagainya. Sampai sekarang itu dia ada di titik ketika dia melihat perempuan di kelasnya itu sudah ada perasaan ingin melakukan dengan perempuan tersebut gitu. Jadi dibandingkan dia ada perasaan seperti itu dengan anak perempuan kelasnya mungkin atau gimana, dia lebih memilih untuk melakukannya sendiri di rumah. Jadi dia jadi jarang masuk sekolah gitu. Karena melakukan onani begitu, melakukan onani itu tuh bisa sampai sehari 3 kali.
begitu. Subhanallah. Dan dia tuh bingung cara keluarnya itu seperti apa. Dan juga Aliza tuh bertanya kan, biasanya kapan saja melakukan hal tersebut tuh. Walaupun mungkin dia laki-laki, tapi Aliza juga cukup kaget ya karena dia berani menceritakan sepanjang lebar itu gitu ya. Dia cerita mau dia itu di rumah saudaranya, lagi di sekolah atau lagi di mana, susah untuk menahan dan selalu mencari cara agar dia bisa melakukan onani tersebut, baik itu ke toilet dulu atau apa, atau bahkan ketika dia scroll HP terus mungkin melihat artis-artis di Instagram, langsung ada hasrat untuk melakukan itu dan sangat sulit sekali untuk keluar dari hal tersebut. Dan mungkin dia udah merasa ini adalah hal yang tidak baik bagi diri dia, makanya dia mencari pertolongan ingin berhenti. Dan mungkin ini juga mungkin banyak ya Bu, Pak yang merasakan hal ini, ingin keluar juga mungkin, tapi dia bingung gitu cara keluarnya gimana, dan kalau menceritakan ke keluarga atau lingkungan terdekat kan ini mungkin dia merasa itu sebagai aib ya, karena sensitif. Nah kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan mungkin apabila mungkin kita menjadi pelaku tersebut ataupun kita ada di lingkungan orang yang terjangkit adiksi tersebut. Itu sih mungkin pertanyaannya. Mantap sekali. Terima kasih Alisa sudah berbagi dengan kita. Nah ini saya juga ingin bercerita sedikit, Sobat Cendekia ya. Yang namanya kecanduan pornografi itu sebenarnya bukan hal baru. Saya masih ingat waktu saya SMP, teman SD saya juga pernah bercerita, beliau kecanduan pornografi gitu ya. Saya yang tidak pernah memahami tentang kecanduan pornografi ini sebenarnya seperti apa juga sebenarnya minim pengalaman dalam hal ini ya. Dan kita sebagai kaum Adam nih ya, bapak-bapak yang punya jakun, ini calon bapak-bapak semua, insya Allah, itu kan kurang lebih pasti mengalami godaan yang banyak ya. Banyak sekali cobaannya ke arah sana juga. Dan ini semakin kesini semakin bahaya ya. Semakin kesana bahaya. Jadi kita semua berkumpul di sini untuk bertanya nih ke Bu Yanti. Bu Yanti sebenarnya apa sih yang membuat kita itu yang pertama kecanduan pornografi dan yang kedua sampai susah untuk berhenti ya. Seperti itu Bu. Gimana Bu Yanti? Subhanallah. Sebenarnya yang paling tepat sekali untuk menjawab pertanyaannya adalah ahli neuropsikologi ya. Pak Pukovisa barangkali itu betul sekali, Bu Yanti. bisa kita undang. Tapi Kapan-kapan kita undang. Bu Yanti memang memiliki ketertarikan yang luar biasa dengan adiksi ini, dan kita sedang bikin buku juga dengan Pak Pujo mengenai adiksi ya. Adiksi. Jadi bagaimana caranya sampai otak kita itu tidak bisa lepas dari kesukaan pada sesuatu gitu ya. Jadi ketika ngomong soal any kind of addiction atau adiksi jenis apa saja, adiksi alkohol, adiksi pornografi, adiksi nonton Korea, adiksi game, atau adiksi apapun juga lah ya, baik yang dalam bentuk substansi seperti obat-obatan narkotika maupun alkohol, maupun adiksi yang dari panca indera kita melihat segala macam, mendengar ya. Itu semua ada area di otak kita yang disebut dengan ventromedial striatum yang betul-betul terstimulasi terus gitu ya. Jadi ketika kita mengalami rasa puas, rasa enak gitu ya, maka hormon yang akan diperintahkan oleh kelenjar hipofisis kita kepada yang diperintahkan oleh hipotalamus kepada hipofisis kita adalah keluarkanlah hormon dopamin, hormon puas, hormon enak gitu ya. Nah, hormon enak itu akan menstimulasi ya bagian dari ventromedial striatum itu reward system istilahnya. Itu tempat di mana hal-hal yang berhubungan dengan puas, senang, enak itu di situ gitu ya. Nah, setiap kali dopamin itu masuk ke dalam area otak itu gitu kan ya, maka dia akan seperti membajak aliran informasi ke bagian otak-otak yang lain. Jadi hal yang berhubungan dengan prefrontal cortex atau pikiran sehat, pikiran baik atau buruk, pantas nggak pantas, benar salah, sistem nilai yang kayak gitu, itu logika itu akan biasa terbajak. Dia akan sibuk berkutat di situ. Dopamin akan bilang lagi. Awalnya selama mungkin kalau secara obat juga begitu ya. Untuk kecanduan obat perlu waktu 2 minggu biasanya untuk membiasakan otak kita untuk akhirnya imun dengan, misalnya gini, kalau dengan nonton pornografi sekali langsung kemudian misalnya onani lalu puas gitu kan ya, kan udah keluar hormon dopamin itu ya, maka dopamin akan minta lagi sekali lagi sampai 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu biasanya dopamin akan bilang
yang beda dong. Wow, minta nambah ya? Yang nambah tapi beda, Waduh, dosisnya beda. nambah dan beda. Waduh. Harus novel, harus beda, harus unik lagi. Akhirnya aduh udah bosan nonton yang gambar ini aja. Kalau gitu nonton yang gini deh, yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama laki-laki, threesome, foursome, akhirnya sama binatang. Nah, jadi tiap 2 minggu sekali itu dopamin hike itu ya. Jadi kalau kata seorang ahli neurologi mengatakan dopamin hike itu kalau dilakukan secara tidak natural, yang natural itu gimana? Yang natural itu misalnya ketika orang sudah menikah gitu kan ya, ingin melakukannya berapa kali, sekali sehari misalnya gitu kan ya, pokoknya yang normal. Tapi kalau lagi dan lagi dan lagi distimulasi terus, akan terjadi pembajakan yang luar biasa kepada otak depan kita sehingga nanti bentuk otak itu mengecil juga. Bu, sampai otak kita mengecil Bu Yanti ya? Bagian itu. Ya, kalau bagian otak depan kita mengecil, ya, yang terjadi adalah kalau kata Pak Pukovista waktu itu mengecil sampai 14%, Pak. Wow. Ya, formnya, bentuknya. Kalau kita lihat di MRI, saya melihat ada yang otak orang yang sehat, otak orang kecanduan heroin dan alkohol dan pornografi. Yang paling bonyok itu adalah yang pornografi. Yang pornografi ya Bu Yanti? Bukan alkohol dan heroin. Bonyok banget gitu ya. Apa yang terjadi mengecil volume otaknya itu sehingga ketika disuruh berpikir sulit. Disuruh untuk benar apa salah ya, pantas nggak pantas ya, ini logikanya gimana, itu sulit karena dia sudah mengecil. Jadi otak kita itu bagian mana yang distimulasi, sel-selnya itu akan mengembang dia. Iya, betul. Dan jaringan penghubung kabel-kabel penghubung antara sel otak yang satu dengan yang lain itu akan menebal. Itu akson itu menebal. Nah, jadi semakin sering sesuatu dilakukan, semakin tebal aksonnya, semakin otomatis jadinya. Nah, maka yang terjadi, semakin sering dia mengakses pornografi, maka akson untuk ke jalan ke pleasure center yang tadi pleasure ya, pusat center tadi itu kepuasan tadi, reward, pusat kenikmatan itu akan makin tebal. Jadi yang lain yang nggak kepake mengerucut sendiri dia. Jadi akhirnya susah dia untuk keluar dari solusi apapun dalam kehidupan ini, solusinya adalah bagian yang tadi reward center itu yang reward center ya. Pokoknya udahlah masalah yang lain ntar aja. Ya, pokoknya dulu, saya bahagia secara tidak sehat. Jadi ini combo sekali Bu Yanti ya. Yes. Istilahnya kecanduan pornografi itu membuat kita semakin menyimpang secara seksual karena tadi minta nambah lagi. Dan otak depan mengerut, mengecil. Jadi kemampuan kita untuk berpikir lurus pun jadi tambah berkurang gitu ya. Sering kan anak-anak sekarang, nggak bisa mikir, galau, nggak jelas perasaan, geje banget gitu kan dia, dikit-dikit marah, dikit-dikit pendek sumbu. Itu karena bagian ini nggak bisa berfungsi. Bagian otak depannya ya Bu Yanti. Kalau kemarin yang kemarin konsul ke Aliza itu mengalami gejala seperti apa aja, Aliza? Mungkin bisa diceritakan. Oh iya, Aliza juga baru teringat. Jadi dia bercerita kalau kenapa udah mulai merasa gak enak karena udah mulai merasa stres mungkin ya, dan dia malah mengklaim dirinya itu mulai depresi karena dia nggak bisa berpikir secara jernih, tugasnya nggak pernah dikerjakan, dan dia nggak masuk sekolah juga alasannya tuh karena tugas-tugas yang hari itu tuh belum dikerjakan. Jadi niatnya mau mengerjakan tugas-tugas itu malam, tapi ya itu teralihkan dengan lebih baik aku melakukan onani itu gitu. Iya, ini kan cepet puasnya, cepet enaknya. Yang dia tahu cuman untuk bisa merasa enak hanya dengan melakukan itu karena sudah tebal aksonnya tadi, kabelnya udah tebal banget, harus ke sana, dibajaklah yang lain, nggak bisa berpikir jernih, makanya panik kan, gimana sih nih, aduh pusing, susah banget, terus mengecil. Akhirnya jadi nggak bisa berpikir panjang, mikir sulit sedikit mudah menyerah. Itu dia. Tapi alhamdulillah ya kemarin sudah dapat hidayah begitu ya, jadi alhamdulillah disadarkan. Nah, buat Sobat Cendekia yang di rumah yang mungkin punya keluarga atau punya saudara atau mungkin dirinya sendiri ya mengalami masalah yang sama, mungkin bagaimana Bu Yanti? Gimana caranya kita melepaskan diri dari jerat adiksi pornografi ini, Bu? Iya Pak. Memang itu bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab ya Pak ya, tapi mungkin bisa. Kenapa? Karena berita baiknya otak kita itu punya sifat neurogenesis. Apa itu neurogenesis? Dia plastis. Apa itu plastis? Dia bisa berubah-ubah tergantung kepada pengalaman-pengalaman yang kita berikan kepada panca indera kita.
Ya, jadi kalau selama ini kita fokuskan panca indera kita kepada hal-hal yang berbau pleasure tadi itu, gitu kan ya. Nah, kita harus cari lagi pengalaman-pengalaman untuk membuat jalan ke sini itu hidup kembali, aksonnya muncul lagi. Jadi bisa bisa muncul lagi tuh, bisa berkembang lagi tuh sel-sel otak. Kita kan masing-masing diberi Tuhan ya untuk orang-orang yang normal gitu kan pada umumnya adalah 100 miliar sel otak, ya kan? Satu sel otak saja kapasitas kemampuannya berpikir dan segala macam itu sama dengan satu komputer paling canggih di dunia. Kita punya 100 miliar. Artinya itu semua bisa dikembangkan, ya. Maka aktifkanlah. Kita kan punya indera mata, indera telinga, indera hidung, indera kulit, ya, indera pengecapan. Maka arahkanlah semua itu kepada hal-hal yang akan menjauhkan kita dari itu. Contoh misalnya, hal-hal yang memancing kita untuk melakukan onani, nonton pornografi biasanya karena kita sendirian di kamar. Ya, begitu. Jauh-jauhi kamar, ya, buka jendela lebar-lebar, ya kan? Karena kita sendiri maka bertemanlah, ya. Karena kita merasa apa? Bosen gak ada kegiatan lain, cari kegiatan gitu kan. Jadi megang handphone jadi pengen taruh handphone, buka matiin handphone atau misalnya katakan dulu hari ini aku hanya akan buka handphone jam sekian saja. Jadi ada tuh bukan sepupu, ponakannya Bu Yanti gitu ya, yang mengatakan, Wak katanya, kalau Wak menghubungi aku jam segini ya Wak, karena aku tidak akan di handphone aku sekian jam. Dia sampai gitu ngomongnya. Ya. Harus bisa disiplin seperti itu ya Bu Yanti memang. Iya, karena dia juga suka main game, dia kecanduan banget main game sejak SMP sampai SMA gitu kan ya. Nah pas kuliah dia memutuskan untuk mengatur dirinya sendiri. Nah itu juga Bang, jadi kita pelan-pelan kita munculkan kembali sambungan kepada otak depan kita itu. Gimana caranya? Pembiasaan lagi, sekurang-kurangnya 30 hari itu biasakan jauh dari pornografi. Sakit, sakit itu. Sakau Bu Yanti ya? Pasti sakau. Dijamin, sakaunya akan sama dengan sakau orang alkohol. Bisa mual, ya bisa mual, dia bisa depresi, bisa stres berat dia. Karena nggak dapet gitu kan ya, nggak dapet jatah dopaminnya tadi. Yes, ya. Maka nggak apa-apa. Atau pelan-pelan ya, biasanya melakukan menonton itu misalnya 3 kali sehari, mungkin sekali sehari. Nah namanya itu kan kalau yang cold turkey itu kan yang langsung bek gitu akan mendadak begitu stres ya secara psikologis, otaknya akan bilang, mana dosisku gitu kan ya. Maka mungkin bisa pelan-pelan dari 3 jadi 2 selama sebulan. Tapi harus ada timeline yang kita harus konsisten dengan itu. Ya, pelan-pelan, gradually, pelan-pelan akhirnya tidak lagi. Jadi cara untuk membangun koneksi kembali ke situ itu memang akan sakit lagi. Ya, akan dibiasakan lagi, cari hal-hal yang akan bertentangan dengan itu. Jangan bersepi-sepi di kamar, jangan tutup jendela siang-siang gitu kan ya. Mulailah banyak bergaul, beraktivitaslah fisik yang lain, kemudian cari hobi-hobi yang bisa menyaingi kenikmatan itu. Bertemannya sama yang sehat-sehat dan baik-baik juga ya, karena biasanya berbagi informasi sesama teman. Malah berbagi informasi. Ini ada bokep yang baru nih betul, gitu kan. Yang ini mainnya asik nih gitu ya, main bolanya maksudnya. Bu Yanti, ini saya mau tanya nih, kalau dari sisi psikologi, yang namanya kecanduan pornografi itu disebut sebagai penyakit atau bukan sih Bu? Ya, itu bagus sekali Pak. Jadi kecanduan pornografi nggak ada bedanya dengan kecanduan alkohol, kecanduan narkotik, kecanduan apapun jenis kecanduan, heroin ya, nafsa maupun ya rokok juga sama aja. Any kind of kecanduan ya itu disebut dengan abnormal. Tidak normal, tidak biasa gitu kan ya. Itu kita harus treat ya dengan perlakuan yang sama, walaupun kesannya kan nggak ada obatnya, kan nggak ada rokoknya, kan nggak ada itunya, ya nggak ada fisiknya, kan di otak. Tapi itu penyakit yang bisa diobati gitu. Itu dia. Mas. Jadi harus sadar dulu Sobat Cendekia, itu penyakit ya. Jadi penyakit yang bisa diobati. Dan untuk sembuh kita harus sadar dulu bahwa kita sakit. Ya. Jadi kita dan obat biasanya pahit ya Pak ya. Obat biasanya pahit. Tapi menuju kesembuhan insya Allah lebih baik ya daripada bertahan di penyakit jadi tambah sakit. Betul. Kalau ceritanya tadi gimana akhirnya Aliza? Untuk yang waktu itu konsul dengan Aliza, akhirnya gimana nih? Baik, jadi sebenarnya karena Aliza juga baru espesi ya, bukan psikolog, jadi nggak bisa memberikan intervensi secara psikolog, hanya bisa memberikan intervensi non klinis aja saat itu. Jadi karena waktu itu kita diskusinya bareng keluarga dan orang tua yang minta bareng-bareng, jadi mungkin betul seperti yang tadi Ibu katakan gitu, memberikan tugas kepada anak tersebut.
tugasnya seperti apa. Jadi Aliza waktu itu, dan kebetulan waktu itu sama teman Aliza juga berdua memberikan tugas kepada anak tersebut untuk membuat timeline. Misalnya kalau hari ini akhir-akhir ini biasanya sehari 3 kali, coba nggak apa-apa 3 kali dulu, tapi besok 2, besok lagi 3. Ya. Nah, nanti di minggu depannya dikurangin lagi terus, misalnya jadi 2, terus jadi 1, dan nanti mungkin semoga insya Allah bisa berkurang begitu hal itu. Successive Iya, approximation begitu. istilahnya itu. Iya, dan alhamdulillah. Itu penting banget keterbukaan pada keluarga itu. Iya, betul. Bu, saya mengalami ini gitu loh. Iya. Aku adiksi pornografi nih, Bu. betul. Terus terang aja. Dan alhamdulillahnya memang keluarganya itu waktu itu ayahnya sih yang ketemu suportif gitu. Jadi ingin anaknya itu bisa keluar dari hal tersebut begitu. Yes. Dan juga selain itu juga diberikan tugas untuk journaling, karena kan dia bilang dia merasa kurang enaknya seperti stres atau gimana. Coba ceritakan di jurnal tersebut apa yang dirasakan hari ini, besoknya seperti apa. Dan Aliza juga menyarankan untuk bisa datang ke psikolog secepatnya sebenarnya dengan BPJS kalau ada begitu, karena kan mau nggak mau itu harus dikonsultasikan juga dengan psikolog. Betul. Gitu. Dan aktivitas fisik ya yang lain juga wajib dilakukan ya. Olahraga wajib, karena olahraga kan meningkatkan hormon senang, hormon kalem ya. Nah, anak ini juga sebenarnya cerita. Jadi sebelum dia cerita ke orang tua, ke guru-guru, dia tuh udah mencoba untuk searching mungkin ya bagaimana cara menghilangkan ini. Dia udah mulai coba nge-gym, udah mulai coba bagus. Tapi tetap aja malamnya susah. Terus kalau ketemu temen, mungkin temen-temennya juga yang malah mengajak nonton kayak gitu. Jadi akhirnya mungkin dia memberanikan diri untuk cerita ke orang tua dan juga ke guru gitu. Yang paling penting sebenarnya adalah dia harus tahu konsekuensi terhadap yang relatable dengan kehidupan dia. Jangan ngomong soal konsekuensi yang nggak ada hubungan dengan hidup dia. Kayak tadi itu, kamu ngerasa susah nggak untuk mengerjakan PR? Kamu susah nggak untuk, kamu suka galau nggak jelas nggak? Kamu merasa stres nggak jelas nggak? Nah, itu karena ada pengaruh, karena otakmu nggak berfungsi dengan baik di sini. Akhirnya dia stres. Otak itu yang bikin stres, karena dia nggak bisa mengerjakan tugasnya. Udah mengerut gitu. Jadi memberikan konsekuensi logis yang bisa diterima dan relatable dengan kehidupan dia itu penting. Luar biasa sekali ya. Memang perjuangannya bisa seberat itu ya. Melepaskan diri dari adiksi. Ya semoga saudari kita yang tadi semoga bisa sembuh dari ketergantungannya. Demikian pula juga sobat cendekia yang di rumah yang mungkin mengalami hal yang sama. Tadi ada beberapa hal menarik yang disampaikan Aliza ya. Jadi biasanya memang kita mencari pelarian dengan kenikmatan instan ya. Tadi kan Aliza bilang karena stres. Karena stres jadinya kita nonton pornografi gitu kan. Tapi akhirnya stresnya udah nggak ada, pornografinya tetap. Pornografi bikin stres. Pornografinya jadi bikin stres. Nah, betul. Nah, ini adiksi standar ya seperti itu memang polanya. Jadi kita selalu menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah, tapi jadi tadi Bu Yanti dan Aliza juga sudah bilang bahwa memang kita harus mencari menyelesaikan menangani stres kita dengan baik dan dengan kegiatan-kegiatan yang memang bisa berakibat baik bagi diri kita dan penuh kesadaran bahwa kita ada masalah dan harus diselesaikan dan kita ada sesuatu yang harus diperbaiki itu loh. Kalau kita nggak sadar kita ada masalah, biasa aja kok cuma sekian beberapa kali ngeles gitu nggak akan pernah sembuh. Boleh dong. Nah, berkaitan dengan hal ini, Bu, kan Aliza tuh sering mungkin ya bertemu dengan orang-orang yang mungkin memiliki masalah yang sama, tapi dia tuh nggak sadar kalau itu tuh adalah penyakit yang harus diobati. Nah, bagaimana cara kita mungkin lingkungan sekitarnya yang sayang kepada dia untuk dia tuh sadar gitu kalau itu tuh harus diobati loh gitu. Karena itu. Gitu. Jadi kalau untuk masalah kecanduan pornografi maupun kecanduan-kecanduan lainnya, kita yang harus ada kuesionernya kita tanyain ya. Seberapa sering, seberapa lama, seberapa intens itu akan menentukan ya konsekuensinya. Ya, kalau kemudian tanyakan, apakah kamu mengalami ini? Kamu mengalami ini? Nah, kalau akhirnya jawabannya ya, aku nggak usah mikir, bikin PR kimia susah, yang berhubungan dengan logika susah. Bikin masalah dengan keluarga sekitar. Ada masalah dikit, aku pengen mati aja bunuh diri. Nah itu, jadi kalau begitu ada hubungannya dengan kerja fungsi kognitif kamu itu berarti gitu. Ya, nah itu akan dengan itu tidak berfungsi, itu akan bikin stres lagi. Hipotalamus akan bilang lagi hormon stresnya ini nggak berfungsi, ini nggak selesai masalah ini kan begitu tubuh kita selalu.
Dan Jadi akhirnya untuk sakit-sakitan, makin stres. betul. Jadi untuk mancing-mancing bisa ya. Kita tanya-tanya dikit kayak tadi Bu Yanti. Tanya-tanya. Anda ada masalah nggak Iya. gara-gara ini begitu ya Bu ya? Iya, seberapa sering sih kamu ngalamin ini nggak, ngalamin itu nggak, ngalamin itu nggak? Kalau iya, oh kayaknya, apakah kamu juga penonton pornografi? Oh seberapa sering, seberapa lama? Ya gitu ya, dalam sehari itu berapa lama dan terus menerus gitu ya, karena lama, intensitas dan berapa lama itu menentukan Betul Bu Yanti. problem yang akan muncul. Oke guys, jadi adiksi pornografi ini masalah penting yang harus kita selesaikan bareng ya di kita semua Sobat Cendekia. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang mengalaminya, teman-teman saudara juga ada yang mengalaminya, ayo kita bantu, ayo kita sadarkan, kita amankan diri kita dan masa depan bangsa kita insya Allah. Kalau dari saya sih seperti itu. Dari Elisa mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan terakhir? Mungkin ya itu, kalau misalnya teman-teman ada yang merasa demikian, jangan malu dan jangan ragu untuk bercerita dan meminta solusi kepada orang lain gitu. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman mengira ini mah kayaknya orangnya bakal ngejudge aku, ya lebih baik jangan cerita ke orang itu. Cobalah cari orang lain yang bisa diajak cerita gitu. Sebaiknya memang mencari orang yang punya ilmu tentang itu ya. Atau kadang-kadang nanya sama teman-teman sebaya, teman-teman saya juga punya masalah yang sama, pusing nanti gitu ya. Atau mungkin boleh nge-DM ke Instagram Ibu nggak Bu? Boleh, Kalau boleh misalnya ingin minta solusi terkait hal silakan seperti banget, itu. silakan DM, silakan DM. Oke. Iya, banyak kok yang begitu. Oke. Langsung aja Bu Yanti, ada closing remarks nggak? Well, mungkin satu hal ya, whatever you take in, that will define how you see the world. Apapun yang kita masukkan ke panca indera kita, itu akan mempengaruhi cara kita mendefinisikan hidup ini. Jadi kalau kita pancing ya bagian hal-hal yang akan memancing, misalnya nafsu segala macam gitu kan ya, kita pun akan memandang hidup ini dengan kacamata nafsu gitu. Kita akan jadi makhluk nafsu ya Bu Makhluk Yanti. yang nafsu aja yang pikirannya gitu. Maka itu yang terjadi ya, jadi pendek sumbu, susah, tidak bijaksana, tidak bisa berlogika dengan baik ya, dan gampang galau, gak jelas gitu ya. Mungkin jadinya susah bersosialisasi dan akhirnya dikucilkan. Makin tambah stres lagi, makin jauh masuk ke dalam adiksinya lagi. Betul Bu Yanti. Ada satu peribahasa yang pernah saya baca nih Bu Yanti. The first rule of hole. Jadi satu aturan pertama tentang lobang. Kalau Anda merasa Anda di dalam lobang, ya berhentilah menggali. Ya. When you feel like you're in a hole, stop digging. Jadi mari kita sadari kita dalam masalah, jangan memperdalam lubangnya. That's true. Wah, itu bagus banget itu. Iya begitu. Aku akan hafalin itu ya. Wah bagus ya. Kalau sudah merasa dalam lubang, jangan gali itu. Jangan gali lagi, ya jangan diperdalam masalah. Ayo cari jalan keluar sama-sama. Insya Allah bisa. Oke Bu Yanti, saya rasa gitu juga Eliza, kita akhiri dulu sesi podcast kita kali ini. Semoga bisa memberi manfaat buat kita semua. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan topik-topik lain yang juga harapannya bisa bikin kita tambah pintar. Kalau gitu kita akhiri dulu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.